Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Kasana Zahti dari kelas 1 D4 ITC dengan NRP 31246088. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan untuk praktikum ke-11 mengenai praktikum sistem operasi yang membahas tentang manajemen jaringan. Nah, pada materi kali ini nantinya akan membahas lebih lanjut mengenai mengecek bagaimana informasi jaringan, setting jaringan secara statik, dan setting jaringan secara dinamis. Ada 3 workshop pada praktikum kali ini, yaitu pada workshop pertama tentang mengecek informasi jaringan, dan yang kedua yaitu workshop yang kedua workshop kedua yaitu men-setting jaringan secara statik, dan workshop yang ketiga yaitu men-setting jaringan secara dinamis. Baik, langsung saja kita mulai untuk ke workshop yang pertama. Baik, pada perintah yang pertama ini, di mana kita di sini menjalankan tentang bagaimana cara mengecek jaringan, yaitu dengan ls garis miring SCS kelas garis miring net. Nah, di sini adalah akan menampilkan daftar nama interface jaringan yang terdeteksi di sistem, di mana di sini outputnya adalah INP 0S3 dan juga LO. Nah, di sini INP 0S3 ini tuh adalah nama interface jaringan secara fisik. Kemungkinan besar kartu jaringan LAN atau Ethernet yang terhubung secara kabel. Nama ini seringkali bervariasi tergantung pada konfigurasi hardware dan distribusi Linux-nya. Kemudian untuk IO sendiri itu adalah singkatan dari loopback interface, di mana ini adalah interface virtual yang digunakan untuk komunikasi internal dalam sistem itu sendiri. Data yang dikirim ke LO ini itu akan langsung dikembalikan ke sistem tanpa melewati perangkat keras jaringan fisik. Nah, selanjutnya yaitu untuk perintah IP ADR. Nah, selanjutnya yaitu untuk perintah IP ADR, di mana di sini tuh fungsinya adalah untuk menampilkan informasi detail tentang semua interface jaringan, termasuk alamat IP atau IPv4 dan IPv6, alamat MAC, status, up atau down, MTU, dan lainnya. Nah, di sini untuk outputnya seperti ini, di mana satu ini merupakan nomor urut interface, kemudian LO ini merupakan nama interface atau loopback-nya tadi. Kemudian untuk ini loopback up, lower up ini adalah flags yang menunjukkan status dan kemampuan interface, di mana untuk loopback ini tuh adalah menandakan ini adalah interface loopback, terus up ini tuh menunjukkan bahwa interface ini aktif dan beroperasi. Kemudian untuk lower up ini tuh menunjukkan bahwa lapisan fisik atau lapisan bawah ini tuh dari interface juga aktif. Nah, kemudian untuk MTU 65536 ini tuh merupakan maksimum transmission unit. Ini adalah ukuran paket data terbesar dalam byte yang dapat dikirim melalui interface ini. Nah, untuk logbook nilainya sangat besar dan karena tidak ada batasan fisik. Kemudian untuk ini, QDIS no Q adalah queuing disiplin atau no QU berarti tidak ada antrian paket yang khusus digunakan. Paket diproses secara langsung. Lalu untuk state unknown itu adalah status tingkat tinggi dari interface, dimana untuk loopback seringkali unknown karena ini selalu ada dan tidak bergantung pada koneksi fisik seperti kabel. Kemudian untuk group default, ini tuh adalah kelompok interface ini. Kemudian untuk queue line 1000 adalah panjang antrian queue line untuk paket. Nah, kemudian untuk link loopback ini tuh um, 00 ini, link loopback ini tuh adalah tipe linknya yaitu loopback. Lalu untuk 000 ini adalah alamat MAC, media access control virtual untuk interface loopback. Nah, karena ini virtual, maka alamat MAC-nya itu adalah semua adalah 0. Lalu untuk BRD ini tuh, BRD 00 itu adalah alamat broadcast virtual. Lalu inet 127 ini host LO ini tuh di mana kalau untuk inet ini menunjukkan konfigurasi alamat IPv4, untuk 127.0.0 ini tuh adalah alamat IPv4 standar untuk loopback dikenal sebagai localhost. Lalu untuk 8 ini tuh adalah netmask dalam format CIDR atau classless interdomain routing. Nah, di mana 8 ini tuh berarti 8 bit pertama dari alamat IP adalah bagian network atau 255 dalam notasi desimal bertitik. Lalu escape host ini tuh adalah menunjukkan bahwa alamat IP ini hanya dapat diakses dari host atau komputer itu sendiri. Nah, terus untuk LO mengkonfirmasi bahwa alamat ini terkait dengan interface LO. Lalu valid ini tuh di mana valid untuk LFT forever ini tuh adalah valid lifetime dari alamat IP ini adalah selamanya, berarti alamatnya akan selalu valid dan tidak ada kadaluarsa. Lalu untuk preferred life forever ini tuh adalah alamat IP juga selamanya. Ini berarti alamat ini akan selalu menjadi alamat pilihan untuk digunakan dan ini tuh umum untuk alamat loopback karena sifatnya statis dan juga permanen. Lalu untuk inet 128 ini tuh dimana di sini inet 6 menunjukkan adalah konfigurasi alamat IPv6. Satu ini tuh adalah alamat IPv6 standar untuk loopback, 128 adalah netmax IPv6 dengan format CIDR, terus 128 berarti seluruh 128 bit adalah bagian network. Seluruh 128 bit alamat adalah bagian network. Lalu untuk scope host ini tuh sama seperti IPv4, berarti alamat ini hanya dapat diakses dari host itu sendiri. Nah, untuk valid dari
LED ini, yaitu sama seperti penjelasan untuk IPv4 menunjukkan bahwa alamat IPv6 ini juga berlaku selamanya. Lalu untuk di baris kedua ini, di mana untuk dua ini merupakan nomor urut interface, IN-S33 nama interface fisik. Nah, terus untuk broadcast ini tuh adalah interface dapat mengirimkan paket broadcast ke semua perangkat jaringan lokal. Lalu untuk multicast ini tuh adalah interface dapat mengirimkan paket multicast ke grup perangkat tertentu. Lalu untuk up ini tuh adalah menunjukkan bahwa interface ini aktif dan beroperasi. Lalu untuk lower up ini tuh menunjukkan bahwa lapisan fisik atau kabel terhubung dan aktifnya itu ada link fisik yang terbentuk. Lalu MTU 1500 ini tuh adalah maximum transmission unit, ukuran paket data terbesar yang dapat dikirim, di mana 1500 ini tuh adalah nilai standar untuk Ethernet. Lalu untuk QDIS FQ dasar kode itu adalah queuing disiplin. FQ dasar kode ini tuh adalah algoritma antrian yang dirancang untuk mengurangi latensi atau keterlambatan dan meningkatkan throughput pada jaringan yang padat. Terus untuk state up ini tuh satu tingkat tinggi dari interface. Nah, di mana up berarti interface ini tuh aktif dan siap digunakan untuk mengirim atau menerima data. Lalu untuk group default ini tuh mengidentifikasi kelompok interface. Lalu untuk QLAN 1000 ini panjang antrian. Default untuk paket. Link Ether ini tuh ini, di mana link Ether merupakan tipe link adalah Ethernet. Ini link tipe Ethernet, terus 0027B89303 ini adalah identifikasi unik hardware. Lalu ini merupakan alamat 08 ini tuh merupakan alamat hardware. Ini adalah alamat MAC media access control fisik dari kartu jaringan INS PNP0S3, di mana ini adalah identifikasi unik hardware. Lalu untuk BRD FFF ini adalah alamat broadcast standar atau jaringan Ethernet. Lalu untuk INET ini adalah INET ini menunjukkan konfigurasi alamat IPv4. Lalu untuk 1024 ini tuh adalah 10.02.15 ini ada alamat IPv4 yang diberikan ke interface INS33. Lalu kemudian untuk 24 ini tuh adalah network dalam format CIDR, di mana 24 berarti 24 bit pertama adalah bagian network. Kemudian BRD ini tuh adalah alamat broadcast untuk subnet paket. Terus secara skop global ini tuh adalah bahwa menunjukkan bahwa alamat IP ini dapat diakses secara global. Artinya perangkat lain dari jaringan lokal atau bahkan internet. Nah, terus dynamic ini menunjukkan bahwa alamat IP ini diperoleh secara dinamis. Nah, kemudian untuk no prefix route ini tuh adalah opsi rute yang tidak relevan untuk sebagian besar user. INP0S3 ini tuh adalah mengkonfirmasi bahwa alamat ini terkait dengan interface INS33. Terus untuk valid ini juga sama. Valid lift ini valid untuk LFT 809. Saat ini menunjukkan bahwa alamat IP ini akan tetap valid selama 86.349 detik, sekitar 24 jam. Satu sistem akan mencoba memperbarui atau mendapatkan alamat baru. Lalu untuk private LFT ini tuh adalah alamat IP ini akan menjadi alamat pilihan untuk digunakan selama 86.349 detik. Lalu untuk init ini tuh, untuk init 6 ini adalah menunjukkan konfigurasi alamat IPv6. Lalu FE80 ini adalah alamat IPv6 link lokal untuk interface INS33 ini sampai 1088 ini. Lalu untuk nampaknya adalah netmax IPv6 dalam format CDR. Terus scope link ini tuh alamat IPv6 hanya valid dalam segmen jaringan lokal link yang sama. Terus untuk no prefix route ini tuh adalah opsi rute yang tidak relevan untuk sebagian besar dari user. Nah, valid LFTN itu dimana adalah umum untuk alamat IPv6 link lokal biasanya memiliki lifetime yang sama karena sifatnya yang statis dalam konteks link lokal. Jadi singkatnya dari output itu memberitahukan bahwa sistem kita tuh memiliki dua interface jaringan, yaitu ada LO dan juga ada INP0S3. Di mana LO ini tuh sebuah interface virtual yang digunakan untuk komunikasi internal, memiliki alamat 127.001. Nah, di mana itu IPv4 dan juga IPv6. Lalu untuk INS0S3 ini tuh, nah ini tuh adalah interface fisik yang terhubung ke jaringan, memiliki alamat MAC unik 0029. Nah, dan saat ini telah diberikan alamat IP serta alamat IPv6 secara dinamis. Statusnya adalah up, menunjukkan bahwa ini aktif dan terhubung ke jaringan. Baik, selanjutnya di sini ada IP address. Nah, untuk IP address itu tetap sama aja. Oke. Nah, jadi untuk yang IP address juga sama, fungsinya itu adalah untuk menampilkan informasi setiap interface jaringan yang terdeteksi di sistem. Dalam kasus ini tuh ada dua interface yang sama kayak tadi, itu ada LO lebek dan juga INS0S3 itu adalah Ethernetnya. Nah, di sini tuh untuk link Ether nih. Nah, untuk 08703 ini tuh adalah MAC address-nya. Di mana MAC address itu media access control address. Ini adalah alamat fisik unik dari interface. Karena LO adalah interface virtual, maka alamat MAC-nya adalah semua 0. Nah, oh, enggak deh. Nah, di sini link Ether ini tuh untuk 08
BRDN itu adalah MAC address atau media access control address dari kartu jaringan INS0P3, di mana ini tuh adalah akan mengidentifikasi hardware unik yang ditetapkan oleh pabrik dan digunakan untuk komunikasi pada lapisan data link. Nah, terus untuk inet 9, inet F68FF ini, nah di sini tuh adalah, nah kemudian untuk inet 10.02.24 ini tuh adalah IPv4 address yang ditetapkan untuk interface INS0P3, di mana ini adalah alamat IP pribadi atau IP private IP address yang sering digunakan di jaringan lokal, misalnya jaringan di rumah, kantor kecil, ataupun lingkungan virtual. Nah, terus untuk 24 ini tuh adalah panjang dari prefix networknya. Dimana 24 berarti 24 pertama adalah bagian dari network. Oke, nah kemudian setelah itu kita akan mengecek gateway dengan perintah dari, kita akan mengecek gateway dari IP root. IP root ini, di sini tuh IP root adalah akan menampilkan tabel routing kernel. Ini menampilkan tabel routing kernel. Tabel ini akan berisi aturan-aturan yang digunakan sistem operasi untuk menentukan jalur mana yang harus diambil oleh paket data untuk mencapai tujuannya. Dimana di sini untuk IP root adalah ini nomornya, dimana ini tuh adalah IP address gateway atau default gateway, dimana semua lalu lintas yang tidak memiliki rute spesifik akan dikirim ke alamat IP ini. Dalam kasus ini 10.022 ini tuh adalah alamat router atau perangkat yang menghubungkan jaringan lokal ke jaringan yang lebih luas. Nah, seperti itu. Dimana IP address gateway ini tuh adalah 192, dimana IP address gateway di sini tuh ada 10.02.2, lalu untuk nama interface-nya itu adalah INP0S3, lalu untuk IP address-nya itu adalah 10.02, ini 10.015, lalu untuk network address-nya itu itu 10.0215 ini. Lalu untuk netmax-nya itu adalah 24. Nah, jadi selanjutnya yaitu mengecek vendor dan juga driver NIC, di mana di sini tuh untuk perintahnya adalah LSPCI Grab Wireless, di mana untuk di mana perintah LSPCI ini tuh digunakan untuk mengecek semua hardware yang terkoneksi pada bus PCI yang ada di PC, termasuk NIC dan wireless adapter. Nah, dimana di sini tuh untuk mengecek vendor dan juga driver NIC menggunakan LSPCI tipe Grab e-wireless. Nah, dimana jadi untuk mengecek vendor dan juga driver NIC itu menggunakan LSPCI Grab Min E Ethernet. Nah, perintah LSPCI itu digunakan untuk mengecek semua hardware yang terkoneksi pada bus PCI yang ada di PC, termasuk NIC dan wireless adapter. Nah, dimana untuk outputnya itu adalah seperti ini. Nah, untuk Intel Corporation, nah untuk seperti ini, Intel Corporation itu fungsinya adalah untuk ini tuh adalah vendor atau dari kartu jaringan NIC atau Network Interface Card, di mana itu menunjukkan bahwa NIC kita tuh dibuat oleh Intel. Kemudian untuk 8254OM ini tuh Gigabit Eternal Controller, ini tuh adalah model spesifik atau nama driver dari kartu jaringan, di mana mengidentifikasi jenis chips Ethernet yang digunakan. Di mana untuk Gigabit ini tuh Ethernet menunjukkan bahwa kartu ini mampu mendukung kecepatan jaringan hingga 1 gigabit. Nah, kemudian setelah itu untuk mengecek vendor dan juga driver wireless itu bisa menggunakan perintah LSPCI grab min e wireless. Nah, di sini tidak ada menghasilkan output apapun karena tidak menemukan baris apapun yang berisi kata wireless ini, sehingga tidak ada output apapun. Nah, di sini tuh jadi untuk LSPCI grade e Ethernet itu, jadi itu simbol pipe ini tuh berfungsi untuk mengarahkan output dari perintah pertama atau LSPCI ini yang akan menampilkan informasi tentang semua perangkat PCI. Nah, ini tuh untuk diarahkan ke Ethernet ini, di mana akan dilemparkan ke perintah grab ini. Nah, seperti itu. Lalu setelah itu ada untuk apt install, kita akan menginstal LSPCI, kita juga bisa memakai LSHW, di mana untuk default tidak terinstall di Linux, maka kita install terlebih dahulu untuk apt install LSHW-nya ini. Kita install untuk apt install HW-nya, lalu setelah sudah selesai, kita akan jalankan untuk LSHW class network shot. LSHW class net shot. Nah, di sini tuh untuk LSHW class net shot
Dimana outputnya seperti ini. Dimana output dari LSHW NetShock itu seperti ini, yaitu dimana di sini ada produknya itu 82540 gigabit itu adalah model spesifik dari kartu jaringan. Ini adalah chip Ethernet yang digunakan oleh NIC. Gigabit Ethernet ini tuh adalah menunjukkan kecepatan 1 Gbps. Nah, untuk selanjutnya yaitu vendor Intel Corporation ini tuh adalah kartu jaringan. Ini adalah nama vendor kartu jaringan kita. Nah, setelah itu output dari LSHW ini tuh, nah kita kemudian jaga LSHW Class Network Short, di mana di sini tuh output dari LSHW untuk 82540 IM Gigabit Ethernet Control ini tuh fungsinya itu adalah informasi yang sama dengan bagian produk dari output LSHW yang panjang tadi ini. Nah, jadi untuk fungsi dari LSHW Class Network ini tuh adalah memberikan gambarannya tentang kartu jaringan, di mana di sini tuh termasuk siapa yang membuatnya, kemudian modelnya, kemudian alamat MAC-nya, kecepatannya, driver yang digunakan, bahkan alamat IP saat ini, serta status koneksinya. Nah, terus kemudian untuk LSHW Class Network Short itu tuh lebih ke LSHW Network Short ini tuh lebih ke berguna untuk mendapatkan gambaran cepat tentang perangkat jaringan yang terinstall tanpa perlu membaca semua detail teknis yang ditampilkan oleh LSHW Network. Nah, ini lebih singkat gitu. Jadi LSHW itu adalah alat diagnostik hardware yang kuat. LSHW Class Network itu memberikan semua detail yang bisa dikumpulkan tentang kartu jaringan, sementara LSHW Network Short ini tuh adalah ringkasan yang cepat dan mudah dibaca. Nah, kemudian setelah itu, jika lebih menyukai versi GUI, install Hard Info, kemudian klik Network. Nah, klik interface yang kita pakai. Nah, jadi di sini tuh kita coba untuk menginstal untuk Hard Info. Nah, ini yang benar. Nah, setelah sudah, maka kita coba untuk keluar. Kita ketikkan Hard Info, kemudian kita jalankan. Lalu setelah itu kita tekan PCI device. Kita tekan PCI device. PCI device. Nah, ini. Setelah itu kita tekan Ethernet controller. Lalu kita lihat informasi di bawahnya. Kita tekan Ethernet controller. Nah, ini informasi di bawahnya seperti ini. Terus setelah itu kita coba lagi untuk nah, ini informasi di bawahnya yaitu ada name-nya yaitu Intel. Nah, ini Corporation 824 sama kayak tadi ya. Nah, terus untuk kita klik interface, kita bisa lihat interface-nya. Di sini kita lihat, nah ini untuk INPA 03-nya, kemudian untuk internal protokolnya itu seperti ini, IP44-nya. Kemudian setelah itu, kita lihat ini informasi untuk IP address-nya. Nah, ini informasi IP address, kita coba pilihkan DNS server. Nah, ini untuk DNS-nya, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu, kita coba untuk mengecek DNS di Linux, di mana file konfigurasi DNS ini disimpan di etc resolve conf. Maka kita coba untuk jalankan nano etc resolve conf. Kita coba ya, nano etc resolve conf. Nah, di sini tuh terdapat yang namanya tuh format itu ada search, terus kemudian nama domain, dan juga nama server, dan juga IP address. Nah, ini nama servernya, ini IP address-nya. Nah, di sini tuh fungsi dari tadi nano itu adalah membuka dan mengedit file konfigurasi DNS ini tuh dengan menggunakan editor teks nano. Nah, di mana untuk nama servernya itu ini adalah kata kunci yang beritahu sistem bahwa baris ini mendefinisikan IP dan juga domain dari sistem. Di mana yang seperti ini. Kita kontrol O. Oh my god, salah. Kita kontrol O. Oke, seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut saja untuk oke. Nah, di sini tuh kita dapat melakukan konfigurasi interface jaringan dengan mengedit file, attach network interface, ataupun attach resolve conf dengan editor teks seperti Pico, Nano, Data, juga VMDSB. Hanya root dan juga sudo yang bisa mengubah isi kedua file tersebut, dan user biasa hanya mampu melihat isi kedua tersebut. Kemudian setelah itu,
Kita akan mengecek parameter jaringan dari Linux secara detail berikut, di mana nama vendor, nama driver, nama interface, MAC address, IP address, netmask, broadcast address, gateway, dan juga dari server ini nanti akan saya tampilkan di video ini. Baik, jadi di sini kita akan lanjut untuk workshop yang kedua, yaitu setting jaringan secara statik, di mana pada yang pertama kita akan buka dulu untuk file etc network interface-nya. Kita buka untuk filenya sudo nano etc network interface. Nah, di sini awalnya itu tidak ada sama sekali ya, teman-teman. Jadi di sini tuh awalnya hanya tulisan seperti ini, loopback-nya. Kemudian kita akan tambahkan di bawahnya untuk print ini dan seperti ini. Nah, awalnya semuanya ini tuh adalah tidak ada komen. Jadi semua di sini tuh dilihatkan. Kemudian ini tuh kalau yang sekarang ini tuh udah hasil dari workshop yang ketiga terakhir. Jadi tadi tuh sudah saya jalankan sebelumnya. Kemudian dan sekarang saya akan jelaskan bagaimana. Kemudian setelah itu awalnya ini tuh tidak ada komen semua, jadi dinyalakan semua. Nah, kemudian kita langsung aja Ctrl O, save ya. Nah, kemudian setelah itu kita akan menjalankan untuk restart layanan jaringan dengan perintah sistem CTL restart networking. Nah, kita lihat yang tadi itu hanya mencoba untuk membuka filenya saja dan saya menjelaskan. Kemudian untuk hasil percobaannya itu ada di sini. Jadi pada saat saya menjalankan restart networking akhirnya berhasil dan di sini juga statusnya sudah aktif. Kemudian setelah itu kita akan men-stop networking-nya. Dan di sini error karena di sini saya tidak menuliskan networking-nya sehingga kurang huruf saja. Nah, pada saat kita sudah menjalankan stop ini akhirnya berhasil dan kita akan menyalakan lagi. Lalu setelah itu kita akan melihat untuk IP address-nya. Di sini IP address-nya itu adalah nah, untuk IP address sendiri itu awalnya ada 15. Sama seperti yang workshop pertama karena memang dari default itu adalah 15 seperti ini. Nah, ini kan IP-nya 15 kan. Kemudian setelah itu kita akan jalankan untuk CAT etc resolve konfigurasi. Nah, di CAT ini itu awalnya itu adalah hasil itu domain panes, tapi pada saat saya menjalankan untuk CAT setelah menjalankan tadi yang restart itu akhirnya berganti jadi hanya generated by network manager, sehingga saya buat lagi untuk di file nano etc resolve ini dengan domain pane, search pane, dan juga name server. Akhirnya setelah dilihat lagi akhirnya sudah seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan IP root-nya. Nah, di IP root ini hasilnya seperti ini. Sudah. Kemudian setelah itu kita akan mengetahui untuk IP DHCP servernya. Nah, dengan cara meng-restart service tersebut. Nah, jadi kita akan restart lagi untuk file DHCP-nya untuk melihat file DHCP. Nah, di sini kita coba untuk restart, kemudian kita lihat ini di sini kita buka. Nah, sebelum kita melihat file DHCP-nya, kita akan buka lagi untuk file nanonya ini. Nah, di sini saya hanya membuka saja dan mencoba menjalankan restart ini. Ternyata hasilnya error. Hal ini kenapa? Karena pada saat kita menjalankan untuk mencari IP DHCP, kita harus memberikan komentar kepada yang kita harus membuka komentar yang ada di DHCP-nya itu. Sehingga dan membuat untuk melihat IP DHCP-nya kita harus mengkomentarin untuk file untuk statusnya. Jadi misalnya langsung saja saya buka lagi untuk file etc network-nya sudo nano etc network interface. Nah, di sini tuh pada saat kita ingin mencari untuk file DHCP, kita harus memberikan komentar seperti ini di bagian ininya karena kita hanya ingin mengetahui IP DHCP-nya ini. Nah, langsung saja kita kan tadi awalnya sebelum kita mencari file DHCP semuanya ini kan ini kan tidak ada komentar atau ditampilkan semuanya sehingga makanya tadi sebelumnya error. Kemudian saya akan komentarkan yang ini lalu menjalankan untuk ini saja DHCP. Nah, kemudian kita langsung aja kontrol, kita langsung save. Nah, balik lagi ke yang tadi. Pada saat kita sudah menjalankan untuk pada saat kita sudah memperbaiki semuanya, kita jalankan lagi untuk restartnya dan akhirnya statusnya sudah nampak yaitu berhasil aktif. Sehingga di sini akan tampak untuk ID DHCP kliennya itu yang bagian 10.20215 dan untuk ID DHCP server itu adalah 10.022. Nah, kemudian ini masih ya. Kemudian setelah itu kita akan mengedit file etc network ini, interface ini dengan surut. Nah, kita buka lagi. Kita buka lagi untuk filenya sudo nano
Ini maaf ya saya bukanya berkali-kali karena saya tadi sudah menjalankan sehingga seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini itu kita akan mengganti untuk IP address-nya, di mana IP address-nya ini tuh bisa rentang antara, nah untuk IP address-nya ini tuh kita ganti untuk yang tadi kan awalnya 215 ya sebelumnya. Nah, terus kemudian kita ganti untuk ini akhirnya sekarang sudah 25. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita akan memberikan komentar pada bagian DHCP ini lagi pada saat kita mengecek hasil akhir dari yang kita IP udah kita edit tadi. Nah, jadi ini kita beri komentar dan ini kita akan tampilkan. Langsung aja Ctrl O. Nah, hasilnya itu ada di nah, kemudian kita lihat lagi untuk kita akan restart lagi layanan networking-nya. Kemudian kita tampilkan yang masih aktif. Nah, setelah itu kita akan mengecek untuk IP address-nya. Kita cek untuk IP address-nya, yaitu di sini sudah 25. Yang tadi awal 15, sekarang sudah 25. Sehingga sudah berhasil. Nah, ini untuk IP root-nya. Kemudian ini untuk hasil CAT resolve-nya tadi sama seperti sebelumnya. Nah, ini, nah oke, seperti itu. Nah, kemudian kita langsung lanjut ke workshop yang ketiga, di mana workshop yang ketiga ini tuh adalah men-setting jaringan secara dinamis dan menyalakan dan mematikan network interface. Di mana di sini sama juga kita akan buka dulu file nano etc network interface-nya. Kemudian setelah itu kita akan dan setelah itu kita akan reset lagi, kemudian setelah itu kita akan lihat statusnya yaitu adalah aktif. Nah, setelah itu kemudian setelah itu kita kemudian setelah itu kita akan nge-restart dan juga hasil sama. Lalu kita cek untuk IP ADR-nya. Nah, di sini IP ADR-nya itu adalah sudah 15 karena pada saat tadi kita menjalankan untuk sudo nano ini, sudo nano yang di awal ini, sudo nano yang di awal ini. Nah, itu kita ganti lagi untuk link apa? Untuk IP-nya jadi sekarang sudah 15. Kemudian setelah itu kita matikan terlebih dahulu interface dengan IP link-nya, yaitu dengan IP link INP02. Lalu setelah itu kita cek status interface dengan IP ADR dan IP link show. Kita cek dengan ini dan juga IP ADR. Lalu setelah itu nyalakan interface dengan IP link. Nyalakan interface dengan IP link. IP link set ANS33 up. Nah, seperti ini. Lalu setelah itu kita dan juga IP ADR. Nah, kemudian setelah itu, setelah di-up, cek status interface dengan IPR dan IP link show. IP IDR dan juga IP link show. Nah, sudah seperti ini hasilnya. Baik, 3 workshop sudah saya kerjakan, di mana pada workshop pertama itu membahas tentang bagaimana mengecek informasi jaringan dengan menjalankan perintah IP ADR dan juga LS SYS classnet. Nah, kemudian setelah itu di workshop yang kedua kita sudah belajar bagaimana mengenai setting jaringan secara statik. Nah, jadi awalnya itu kan pada saat di workshop pertama, pada kita mengecek IP kita itu berapa, di mana di IP laptop saya itu terdapat 10.0015. Nah, kemudian di workshop kedua ini awalnya itu kita akan menjalankan untuk CAT ETC-nya itu dan memberikan baris dengan IP yang awal kita tadi yaitu 15. Nah, kemudian setelah itu kita save dan kita akan jalankan untuk settingannya. Lalu setelah itu pada saat kita memilih IP address, kita akan membuka ya untuk IP address berapa. Kemudian setelah itu
akan tampil domain server dari Pens ini. Nah, lalu setelah kita sudah memilih untuk IP address-nya, di sini tuh kita akan mencari untuk IP DHCP-nya. Nah, untuk mencari IP DHCP, itu kita harus restart lagi untuk networking-nya dan juga memberikan status dari networking-nya ini. Lalu, nah pada saat kita sudah mengetahui untuk berapa IP DHCP dan juga IP DHCP klien dan juga IP DHCP server, nah kita akan mengedit file tersebut yang tadi awalnya IP-nya itu 15. Nah, IP 10.0.15, nah kita edit di sini tuh dengan 25. Dan oh iya, sebelumnya pada saat kita memilih IP address itu, kita juga harus memperhatikan bagaimana apa perintah yang kita tampilkan dan bagaimana perintah yang kita komenkan. Jadi untuk menampilkan IP DHCP kita harus mengomenkan untuk yang bagian init static. Karena jika tidak memberikan komen di init static, maka init DHCP itu tidak muncul. Lalu setelah itu kita akan balik lagi untuk mengedit file tersebut. Nah, di sini tuh kita akan mengedit untuk IP address-nya, di mana IP address yang di static itu kita ubah yang awalnya 10.0015 itu jadinya 25. Nah, kemudian yang tadinya init DHCP kita tampilkan itu kita komenkan agar pada saat kita mengecek IP kita sekarang ini tuh sudah berubah belum, itu bisa muncul. Jadi yang init statiknya kita gantian untuk dibuka dan yang init DHCP kita komenkan. Kemudian setelah itu kita akan merestart lagi layanan networking-nya dan akan menampilkan cek IP address-nya sehingga sudah berubah menjadi 10.0025 seperti itu. Lalu di workshop yang ketiga kita tuh men-setting jaringan secara dinamis dan menyalakan dan mematikan network interface. Nah, jadi setelah kita tadi sudah menampilkan untuk IP terbarunya, kita akan mengedit lagi untuk mengedit file etc-nya dan kita restart dan kita akan mengecek IP address-nya itu berubah menjadi awal karena di situ kita akan menyalakan dan mematikan networking. Kemudian baik sekian workshop dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.